rindu apanya? Rindu makanan. Kita rindu ya. Bertemu itu beda loh Bapak Ibu. Jangankan sebulan sekali. Kami yang notabene sering sekali bertemu aja sering rindu ya. Jadi saya senang hari ini kita bisa bertemu lagi. Semoga semuanya baik-baik ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Saya boleh minta Bapak Ibu bangkit, kita mau mulai ibadah kita. Ayah ya, Bu Ayah pimpin doa pembukaan ya. Oke, silakan. Sebelum kita mulai kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk kasih dan penyertaan bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, Kau sudah mengumpulkan kami semua di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Biarlah kami semua bersekutu, boleh menerima firman-Mu yang sangat indah ya Bapa. Urapi kami Tuhan Yesus, tutup bungkus kami Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kasih Allahku sungguh. Oke, Pak Siswa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih
teriak-teriak lagi, nggak marah-marah. Oke. Bapak Ibu, saya mau tanya yang untuk yang ibu-ibu dulu ya. Adakah di antara kalian, ibu-ibu, para wanita ya? Kalau ibu-ibu berarti perempuan ya? Pasti. Oke, jangan salah-salah ya. Iya. Adakah di antara kalian yang berulang tahun pada bulan April ini? Ibu tanggal berapa? 2 April. Dengan ibu siapa? Yahya. Sini ya. Lalu ada lagi? Siapa lagi? Ya, ke depan. Ibu bulan April juga? Tanggal berapa? Kartini. Namanya ibu siapa? Ini. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang bulan April? Jangan malu-malu. Ada lagi yang ulang tahun bulan April? Khusus wanita, karena bulan April adalah hari Kartini. Pertempatan hari itu ya? Di situ saya suka nggak kuat. Ya udah, Anda menjadi saksi saja, menjadi juri. Oke, jadi cuma berdua ini. Ibu siapa dan ibu siapa? Ini ya, ibu Ikahar. Oke. Tadi ada bisikan halus yang menyenangkan tapi ya. Kalau bapak-bapak ada yang ulang tahun bulan April, semoga nggak ada. Ada yang berulang tahun bulan April? Apa jangan-jangan keyboard ini pemain keyboard kita? Bisa jadi. Oh jadi nggak ada. Betul doa saya. Kalau memang bulan April hanya wanita-wanita hebat. Oke. Cuma 2. Ya, saya juga nggak mau lebih dari 3. Jadi berdua dulu ya. Ibu berdua, sepanjang hidup ibu berdua tentu pernah menyaksikan banyak hal. Kasih karunia Tuhan. Merayakan Paskah itu kan bukan hanya karena kematian dan kebajikan, pengorbanan Tuhan. Ibu pernah nggak ngerasain bahwa satu ketika ibu benar-benar ngerasain apa Tuhan tuh menyertai hidup ibu? Coba ibu boleh kasih kesaksian, tapi kalau saya bilang udah ya jangan panjang-panjang, oke? Silakan deh. Saya agak kejam hari ini. Ibu umurnya berapa? 8 itu sudah banyak loh Bu. Ya kan? Coba sekecil apapun itu ibu boleh saksikan. Kasih Tuhan Yesus memimpin saya pada pagi hari ini. Memang saya umur 78. Badannya enggak begitu sakit lagi dah. Luar biasa. Kekuatan biasa. Tapi pikiran tuh suka ada kesel, ada nira. Gitu aja. Ya namanya kita punya anak banyak. Berapa Bu Anak anaknya? saya 7 yang ada 2. Seru ya. Jadi ibu kambing. Enggak. Cucu 6, buyut 4. Buyut 4 tuh. Berarti Bapak Ibu ini kan anugerah ya, sampai punya buyut berarti bukan keturunan ya. Nenek, anak, cucu dan cici dong. Buyut. Oke, berarti udah 4 generasi. Hebat gak sih? Ya itulah. Ya yang Tuhan memimpin saya dari saya masuk sampai ini. Tuhan kasih saya kesehatan dan kekuatan juga. Ya berkat saya selalu ada aja. Ya nggak pernah saya kekurangan. Itulah saya kesaksian saya dari saya umur berapa ya? Suami udah nggak ada 22 tahun. Oh, udah di umur 22 tahun. Emang ibu menikahnya umur berapa? Saya 12 tahun. 12? Menikahnya umur berapa ya? Umur 15 tahun di diskon Bu. Oke, dengan ibu siapa tadi? Saya kadang-kadang suka Ibu Delia. Ibu Enia, kita tepuk tangan dulu buat Ibu Enia. Kekurangan Tuhan luar biasa ya. Kadang-kadang ibu tuh hebat. Sudah ada 4 generasi. Saya aja sekarang berpikir bisakah? Bisa ya? Jadi ibu mau doain saya. Saya namanya siapa? Luar biasa. Jadi gimana ibu mau mendoakan saya? Kasih tahu nggak ya? Kasih nanti ya. Oke deh. Dan
dengan Ibu Ika. Oke. Ibu Ika sekarang umurnya berapa? 41, nanti tanggal 21 April. Kalau gitu saya minta Ibu Ika persis lahir hari Kartini. Ibu tahu dong lagu Ibu kita Kartini. Ya dong, lahir hari Kartini. Maksudnya tahu kan? Dan itu lagu SD loh. Kita tes dulu. Oke. Musik. Kartini. Putri sejati, putri Indonesia, karunia Iya. wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Dengan suara halusnya Ibu Ika menyanyikan lagu Hati Ibu Kita Kartini. Oke, kayaknya ibu-ibu ini sudah menyediakan bingkisan buat Anda berdua. Silakan Ibu Ayah. Selamat ulang tahun Ibu Edi. Tuhan berkati semakin bahagia. Ibu Ika juga selamat ulang tahun. Tuhan berkati, boleh kembali ke tempat. Oke, kita naikkan satu pujian lebih dari pemenang. Tentu kita lebih dari pemenang ya, karena Allah sudah memenangkan kita. Kita boleh dong nyanyi, walaupun dengan suasana yang panas ini, ya kita semangat. Hai Ibu cantik, apa kabar? Bulan lalu ada ya, kita ketemu kan? Iya, good. Oke, kita nyanyikan pujian lebih dari pemenang. Mana duet aku? Boleh kembali berdiri, kita boleh bergoyang. Lebih dari pemenang dalam
dengan roh jahat, apalagi hal-hal yang buruk. Oke? Baik. Bapak Ibu silakan duduk. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dibawakan Ibu Maria Juanda. Kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang lagu ini mengingatkan kita ya Bapak Ibu bahwa dengan iman kita yakin dan percaya bahwa mukjizat itu ada. Ketika kita menjadi anak-anak yang setia, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita mau percaya bahwa Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Jadi bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau beriman dan berserah, kita akan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Sembunyikan hambamu di balik salib. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat Paskah ya. Selamat Paskah. Kita akan membuka Alkitab kita atau Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab tapi ada di HP dari Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Lukas 10 ayat Lukas 10 ayatnya 29. Lukas 10 ayat 29 sampai 39. Sudah mendapatkan Bapak Ibu? Kita akan membaca secara bergantian ya, jadi semua menyimak. Saya ayat yang kecil, Bapak Ibu sekalian ayat yang benar. Inilah firman Tuhan. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia yang bertangan dengan yang saja Kebetulan
seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang di tempat itu. Ketika dia melewati orang itu yang melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membawa korbannya. Dan ia menyiraminya dengan minyak anggur. Kemudian ia menyambarkan sebagai sembelihan, lalu membawanya ke tempat pemakaman dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapa di antara orang ini menurut perkataan adalah seorang manusia dari orang yang datang ke tangannya itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan berkata. Tadi Bu Elsa berkata bahwa kita merayakan Paskah kemarin, kita mengingat yang setiap tidak hanya setiap Paskah, harusnya setiap saat bahwa pengorbanan Tuhan begitu besar bagi kita. Kita kasih Tuhan penyertaannya bagi kehidupan kita tiada taranya. Dan kita juga diajak untuk juga mau berkorban ya bagi sesama kita. Demikian juga ini tadi nyambung ya Pak, saya yang bawakan firman Tuhan yang ingin mengingatkan kita tentang cerita orang Samaria yang baik hati ya. Bapak Ibu pasti sudah berkali-kali banyak mendengarnya, banyak membaca berulang-ulang. Cerita ini bukan kisah nyata sih sebetulnya, tetapi maknanya sangat besar. Orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang baik hati, dan orang yang tidak mau peduli terhadap sesama yang menderita adalah sosok-sosok yang diceritakan tadi ya di dalam Alkitab kita. Bukan tanpa sengaja kalau Tuhan Yesus menjadikan orang Samaria ini sebagai tokoh yang baik. Sedangkan imam dan orang Lewi sebagai tokoh yang buruk dalam cerita tadi. Orang Samaria di mata orang-orang Yahudi sebenarnya adalah orang kelompok marginal yang dianggap hina, yang dianggap direndahkan. Sedangkan imam dan orang Lewi dianggap sebagai kalangan ini ya, beda kelasnya, dari kelas yang atas. Di orang Samaria di kelas yang bawah dan dianggap sebagai pendidikan. Cerita ini seakan-akan tidak membalikkan 180 derajat anggapan umum yang pada waktu itu, bahwa yang Tuhan hargai dari manusia bukan status, bukan kedudukan sosial, menolong. Tetapi ada orang Samaria yang memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Dengan sigap menyingsingkan lengan baju, dia langsung menolong orang, berkata bahwa nanti kalau kurang, aku besok balik lagi, aku akan menggantinya kekurangan. Tuhan Yesus menutup cerita tadi di atas di dalam firman-Nya dengan nasihat yang sangat praktis ya. Pergilah dan perbuatlah juga demikian. Dalam hidup bermasyarakat kita akan selalu bertemu dengan korban-korban yang butuh pertolongan. Yakin mereka memerlukan pertolongan. Tuhan juga mengundang kita untuk berbuat seperti orang Samaria ini ya. Terhadap sesama, jangan pandang dulu, jangan pandang ras, suku, agama, siapapun itu, mereka berharga semua di mata Tuhan.
kita belajar untuk menolong, jangan tunggu ketika kita selalu banyak yang berpasangan, nanti aku belum mampu, aku belum kaya, nanti kalau aku udah kaya aku pasti tolong. Menolong orang tidak semata-mata dengan materi, kita bisa dengan tenaga kita, dengan waktu yang ada, bahkan kita mendoakan pun itu menolong orang, ya. Sebut namanya, ketika dia dalam pergumulan, kita datang mendatangi dia, kita sebagai pendengar yang setia aja itu kita sudah menolong, sudah jadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan menghargai karya kasih kita, bukan status sosial kita, ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Waktu lakukan, nanti kita juga akan semua yang bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya di antara Bapak Ibu, siapa yang mau jadi orang Samaria, siapa yang mau jadi imam, dan siapa yang mau jadi orang Lewi? Kalau Anda memilih jadi orang siapa? Yakin? Oke, kalau cerita tadi dikatakan bahwa orang Samaria itu gak kenal loh, ya. Saya mau tanya, di antara Bapak Ibu saling mengenal kan? Ya, saling. Yang saling mengenal aja belum tentu mau menolong kan? Apalagi yang tidak mengenal. Kalau firman tadi, cerita tadi itu sebenarnya sudah sangat berulang-ulang kita dengar. Tapi ketika saya mendengarnya lagi, saya juga berpikir loh ya, siapa sih orang Samaria ini? Bapak Ibu kita semua bahwa Tuhan juga melakukan itu loh buat kita. Siapa sih kita? Orang kita udah bandel, udah dablek, udah ngelakuin kesalahan berulang-ulang, pun Tuhan masih sayang kan? Ketika tuh kita datang benar-benar sungguh-sungguh minta ampun, Tuhan pun masih mau menolong kita kan? Nah, dari firman tadi, saya mau mengajak Bapak Ibu belajar ya, melihat orang sekeliling, keperluan orang sekeliling. Amin. Kita memberi bukan karena kita mampu. Ya. Ingatlah, kadang-kadang yang kita tolong, yang kita beri itu bukan harta kita, bukan uang kita, bukan kepunyaan kita. Tapi ada kalanya orang minta tolong kita. Ada orang yang nggak mau dan pura-pura nggak tahu. Nah itu bahaya ya. Nah dia sebetulnya bisa menolong, tapi dia banyak alasan. Hati-hati menjadi manusia seperti itu. Karena ketika saatnya tiba kamu butuh pertolongan, kamu juga nggak akan dapat pertolongan. Ya. Jadilah seperti orang Samaria yang mau menolong siapapun yang mau melihat keadaan sekeliling. Baik, kita sambut firman Tuhan tadi dengan mempersiapkan diri memberikan persembahan. Dan kita menaikkan lagu apa Pak Sinyo yang kemarin satu lagi yang katanya cuma 2. Bukan, Pak Sinyo udah tahu. Betapa baiknya Engkau Tuhan ya. Kemarin saya dikomplain sama Pak Sinyo. Baru kirim 2 lagu tuh dibilang 2 aja. Oke, ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah kita mempersiapkan persembahan dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh disampaikan, boleh ditabur pada siang hari ini oleh hamba-Mu, Ibu Maria. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menjadi seperti orang Samaria yang mengasihi tanpa melihat siapapun yang akan kami tolong. Ajar kami untuk memiliki kebesaran hati ya Tuhan, memberikan pertolongan dan mengasihi sesama kami. Saat ini kami juga mau mengasihi beberapa orang Tuhan yang memerlukan. Biarlah Engkau menggerakkan kami dengan ketulusan hati, memberikan persembahan yang terbaik buat hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji, hormat hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama lainnya. Terima
Tuhan, Engkau terus menyertai hidup kami, bahkan Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada siang hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah, dan kami sudah mendengarkan akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami diselamatkan, bahkan dimeteraikan menjadi ahli waris kerajaan surga. Berkati persekutuan di tempat ini Bapa, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati jemaat-Mu di sini Bapa, untuk mereka yang dalam masalah persoalan tekanan ekonomi, sakit penyakit, hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami ya Bapa, jauhkan dari segala maut, sakit penyakit, dan dari kecelakaan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan doa berkat ya. Mari kita semua berdiri. Mari kita doa berkat. Kasih karunia Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Roh Kudus yang telah menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya.